Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laus, siang ini telah diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Adapun Benny Laus termasuk dalam korban tewas terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang juga turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin A. Wahid. Jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Sebelumnya, peristiwa terbakarnya speedboat yang ditumpangi oleh Benny dan rombongan terjadi pada Sabtu 12 Oktober. Dalam peristiwa ini total ada 6 orang yang tewas termasuk Benny. Insiden terjadi saat speedboat tengah diisi BBM dalam keadaan mesin menyala. Jenazah Benny rencananya akan tiba di Jakarta pada pukul 5 sore nanti dan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Selamat jalan Bapak Benny. Selamat sampai tujuan. Sedih. Puluhan payung ya. Tunggu pelan-pelan ini. Dari mana? Payung, payung. Adik, tas. Payung, ambil ganti. Oh itu tuh. Ada payung tuh. Awas angkat. Mundur yang kira-kira. Mundur. Payung. Kaki-kakinya Awas kembali di atas. Tahan. Ada tempat begitu kan. Kalau tidak ada kita di dalam. di sana. Ibu, bapak,
Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos siang ini telah diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Adapun Beni Laos termasuk dalam korban tewas terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Ubin A. Wahid. Dan Tribuners, untuk informasi terbaru terkait dengan update terbakarnya speedboat yang membawa Beni Laos dan juga rombongan, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Ternate, ada Laude di Bobong. Halo, selamat sore Laude. Baik, selamat sore di waktu Indonesia Timur, Mbak Siska. Baik, Laude, bisa disampaikan kapan jenazah Beni Laos diberangkatkan ke Jakarta dan juga siapa saja yang mendampingi? Oke, baik, memang benar terkait dengan perkembangan update korban speedboat terbakar Beni Laos 72 di Ibu Kota Bobong, Pulau Taliabu kemarin. Saat ini korban atau maksud kami adalah jenazah Beni Laos, selaku calon Gubernur Maluku Utara, diberangkatkan pada pukul 11 waktu Indonesia Timur tadi, didampingi langsung oleh istrinya yang dilaporkan selamat menggunakan helikopter milik polisi dari Ibu Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu menuju Ibu Kota Luwuk, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah. Dan rencananya setelah transit di Luwuk akan diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan di sana. Oke, Laude, bisa dijelaskan mengapa jenazah Beni Laos dimakamkan di Jakarta bukan di Maluku Utara? Ya, baik, dari informasi yang kami terima dari Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Kuresi Morsoli, menyampaikan bahwa pemakaman jenazah Cagup Maluku Utara Beni Laos di Jakarta karena di sana juga ada rumahnya dan juga keluarganya ada di Jakarta, sehingga pemakaman dilakukan di Jakarta. Demikian, Siska. Laude, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini dari para korban terbakarnya speedboat, termasuk dari istri Beni Laos yang juga ikut terluka? Oke, baik, untuk selain dari Beni Laos sebagai jenazah yang diberangkatkan ke Jakarta, ada juga tadi pesawat helikopter yang kemudian kembali dari Luwuk setelah mengantarkan jenazah Beni Laos kembali ke Taliabu untuk membawa 5 korban lainnya. 2 orang laki-laki bernama Irsan dan juga Faisal mengalami kritis luka bakar akibat insiden kebakaran speedboat kemarin. Dan 3 orang lainnya berjenis kelamin perempuan ikut mendampingi 2 korban tersebut di Luwuk. Dan perkembangan selanjutnya, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Kuresi Morsoli, menyampaikan bahwa 5 korban ini akan dirawat di rumah sakit di Luwuk. Ketika untuk kondisi korban membaik akan dibawa ke kampung halaman masing-masing. Dan juga ketika misalnya kemungkinan ketika kesehatannya kurang membaik akan dirujuk langsung ke Jakarta. Demikian, Siska. Baik, Laude, apakah ada informasi lain yang mungkin akan Anda sampaikan terkait dengan informasi ini? Baik, untuk saat ini para korban di speedboat Beni Laos di Pulau Taliabu terbakar, ada juga calon Bupati Kepulauan Sula yakni Hendra Tetes dan juga tim rombongan Beni Laos yang kemudian direncanakan akan diberangkatkan pada sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia Timur ke Kepulauan Sula menggunakan kapal feri, dan diperkirakan akan tiba di Kepulauan Sula pada Senin pagi besok. Dan selanjutnya untuk korban lainnya seperti jenazah Ketua P3 Maluku Utara yakni Pak Mubin A. Wahid dan juga Esther Tantri dikabarkan telah diberangkatkan menggunakan speedboat dari Ibu Kota Bobong, Pulau Taliabu menuju Ternate sekira pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan diperkirakan akan tiba di Ternate pada pukul 17 waktu Indonesia Timur sore nanti. Dan selain 2 jenazah tersebut, ada juga didampingi oleh keluarga korban 3 orang dan juga didampingi 2 orang tenaga kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, dan juga ada korban lainnya berjumlah 12 orang. Dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan dari Ibu Kota Bobong, Pulau Taliabu menuju Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dan kabarnya mereka akan dijemput oleh
tim Beni Laos di sana untuk menjalani perawatan medis untuk 12 orang itu, dan kemudian 2 jenazah tersebut akan dimakamkan. Yan, Siska. Baik, terima kasih Laude Hafid atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sebelum insiden kebakaran speedboat yang ditumpangi oleh calon gubernur Maluku Utara Beni Laos, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Peringatan diberikan ketika speedboat tengah diisi bahan bakar minyak atau BBM saat kondisi mesin menyala. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat dikonfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Selang 5 menit kekhawatiran polisi pun terjadi. Speedboat meledak disertai kobaran api dan menimbulkan korban jiwa termasuk Beni Laos. Adapun Beni dan rombongan kala itu sudah berada di dalam speedboat. Selesai ledakan, petugas gabungan TNI Polri dan Damkar Taliabu langsung melakukan pemadaman api. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 2 unit damkar dibantu warga. Selesai padam, petugas melakukan evakuasi terhadap para penumpang. Korban pertama yang ditemukan meninggal dunia adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Esther Tantri. Para korban kemudian dilarikan ke RSUD Bobong untuk menjalani pertolongan. Namun nyawa Beni tak tertolong setelah mengalami koma dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.20 waktu Indonesia Timur. Meninggalnya calon gubernur Maluku Utara Beni Laos turut meninggalkan duka bagi DPP Partai Nasdem. Adapun Nasdem merupakan partai pengusung Beni dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Hingga saat ini Nasdem belum menyatakan sikap apapun sembari menunggu proses pemakaman. Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim saat dihubungi pada Minggu 13 Oktober mengatakan kemungkinan pembahasan terkait langkah lanjutan akan baru dilakukan selesai pemakaman rampung. Menurut kabar, pemakaman Beni akan dilakukan pada Selasa mendatang. Hermawi mengatakan nantinya Nasdem akan berembuk dengan partai-partai pendukung, cawagup, dan juga tim sukses, termasuk keluarga almarhum Beni. Saat ini jenazah Beni tengah diterbangkan menuju Jakarta untuk dimakamkan. Menurut jadwal, jenazah akan tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 5 sore nanti. Dikabarkan sejumlah politisi Nasdem termasuk Hermawi juga akan melayat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.